Happy Sunday, selamat hari Minggu. Saya datang tidak bermaksud menggurui atau sok pinter, sok jago, lebih hebat dari ibu bapak, baik yang di tempat ini maupun yang melihat secara online. Pagi hari ini saya hanya belajar menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati untuk umat Tuhan di tempat ini. Setuju, katakan amin. Ya, bulan ini kalau saya nggak salah ngikuti, gereja ini sedang bersama-sama belajar satu tema, yaitu give thanks atau bersyukur. Betul ya Ibu Bapak? Mari sama-sama katakan bersyukur. Kenapa bersyukur itu penting? Karena bersyukur itu mengandung mujizat. Bersyukur itu mengandung kekuatan. Bersyukur itu mengandung sukacita, damai sejahtera. Gagal bersyukur, hilang sukacitanya. Berhasil bersyukur, sukacita penuh. Bersyukur itu mengandung janji. Dan bersyukur itu perintah Tuhan. Nah, pagi hari ini supaya kita nanti pulang bisa membawa sesuatu yang bisa kita hidupi atau lakukan secara praktis. Saya ingin share 3 hal saja Ibu Bapak. Yang pertama, boleh PowerPoint dibantu? Ya. Ucapan syukur itu dilahirkan atau kita putuskan. Itu ya. Ada satu kisah kejadian pasalnya yang ke-29. Oke. Ya. Ya, ada kisah tentang Lea yang dia memutuskan untuk bersyukur. Ini teladan yang baik buat kita. Ibu Bapak, kenapa ini penting buat Lea? Karena bagi wanita Yahudi tidak dicintai itu merupakan sebuah aib. Dan Lea coba dapat cintanya Yakob dengan cara yang menurut saya sangat kedagingan. Oke, kita perhatikan ayat yang ke-31, 32. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Lea gak dicintai. Lea penuh struggle. Gimana sih caranya aku bisa dapat cinta dari suamiku? Dibukanyalah kandungannya oleh Tuhan, tetapi Rahel mandul. Lea senang karena Lea mengandung. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan menamainya siapa? Ruben. Gitu kan. Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Nih, tak kasih anak cowok. Harapannya suaminya mencintai dia. Tapi ternyata tetap belum dicintai. Ayat 33. Lalu dia ngandung lagi, melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, kali inilah sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku gak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu siapa? Simeon. Harapannya, ku kasih lagi nih anak cowok suamiku, cintalah kepadaku. Ternyata gak dicintai juga. Ayat berikutnya, ayat yang ke-34. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki lagi. Yang ketiga kali ini. Harapannya adalah udah aku kasih 3 jagoan, 3 cowok. Pasti suamiku akan cinta aku. Ternyata tetap tidak dicintai. Anak yang ketiga dia namai Lewi. Sudah kasih anak 1, anak 2, anak 3, tetap kurang dicintai sama suaminya. Tapi ketika mengandung anak yang keempat, saya senang ketika dia mengandung anak yang keempat ini ada sesuatu yang beda. Ayat 35, mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, saya senang sekali. Ini beda yang keempat ini. Hatinya Lea lain.
Lea bisa berkata seperti ini. Sekali ini, aku akan, apa Bapak Ibu? Bersyukur. Yang anak keempat inilah, hamil yang keempat ini. Aku gak akan sama seperti ketika aku hamil yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tapi yang keempat ini, aku akan bersyukur. Luar biasa. Saya ketika membaca ayat ini, keren ini Lea ini, ngalami perubahan. Aku akan bersyukur kepada Tuhan. Aku dicintai, gak dicintai suamiku. Aku akan bersyukur kepada Tuhan. Anak itu dia namai Yehuda. Dan kalau kita tahu sepanjang sejarah Israel, raja-raja keluar dari keturunan Yehuda. Berangkat dari adanya hati yang mau bersyukur. Ibu bapak, saudara-saudari semua, makanya yang pertama ucapan syukur itu dilahirkan. Ucapan syukur itu diputuskan. Kita sendiri yang harus memutuskan. Aku akan bersyukur. Kali ini kayak Lea, aku akan bersyukur. Dicintai gak dicintai suamiku, aku akan bersyukur. Sadrak, Mesak, Abednego. Dia berkata pada raja, kami ditolong Tuhan, gak ditolong Tuhan, kami gak akan sembah patung itu. Kami akan sembah Allah kami. Artinya apa? Ditolong Tuhan, gak ditolong Tuhan, kami akan tetap memuji Tuhan. Ditolong Tuhan, gak ditolong Tuhan, kami akan tetap bersyukur. Karena ucapan syukur itu dilahirkan. Karena ucapan syukur itu sebuah keputusan. Makanya ada lagu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kamu mau ngeluh silahkan, aku mau bersyukur. Karena bersyukur itu adalah keputusan. Mari sama-sama katakan, bersyukur itu keputusan. Bersyukur itu dilahirkan. Kitalah yang harus melahirkan ucapan syukur. Amin. Ada kesaksian ibu bapak. Kisah nyata. Saya ketika mendengar kesaksian ini, sampai sekarang masih saya ingat. Ada seorang ibu-ibu. Dia buta. Di tengah KKR dia dapat nubuatan. Bu, nanti engkau akan melihat. Wah, ibu itu senang. Di tengah masalah, buta matanya, dapat nubuat akan melihat. Dia setiap KKR kesembuhan dia datang. Aku pernah dapat nubuatan bahwa suatu saat aku akan melihat. Ada KKR kesembuhan, dia datang, dia maju, didoakan. Tidak sembuh. Lain waktu ada KKR yang lain, dia datang ingin didoakan karena sudah dapat nubuatan bahwa dia akan sembuh. Didoakan, tidak sembuh. KKR yang lain lagi dia datang. Didoakan, tidak sembuh. Ada kesempatan untuk dia kecewa. Tuhan, katanya nubuatanmu aku mau sembuh. Aku sampai hari ini tiap kali aku ikut KKR gak sembuh. Suatu hari dia putuskan untuk berdoa di rumah. Hatinya mirip-mirip hatinya Lea. Dia bisa berkata seperti ini. Tuhan, aku engkau sembuhkan, enggak engkau sembuhkan, aku akan tetap bersyukur. Tuhan, engkau pulihkan mataku atau enggak, aku akan tetap cinta engkau. Ketika dia ngomong gitu ibu bapak, hadirat Tuhan kuat sekali ketika dia berdoa nyembah Tuhan itu. Gak terasa matanya menangis. Karena begitu cintanya dia akan Tuhan. Dan ketika dia menangis, dia usap-usap matanya. Dan hari itu dia ngalami kesembuhan.
bisa melihat lagi. Kok nggak tepuk tangan ini Bapak? Kasihan dengar itu, benar Tuhan. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Ada mujizat dalam ucapan syukur. Makanya iblis gak mau umat orang percaya bersyukur. Iblis maunya kita bersungut-sungut. Supaya semua berkat itu gak nyampe ke kita. Bersyukur itu dilahirkan. Bersyukur itu diputuskan. Yang kedua, yang pertama bersyukur itu harus kita putuskan. Yang kedua, bersyukur itu harus kita biasakan. Atau kita latih. Enggak hanya sekali-sekali. Aku putuskan kali ini bersyukur. Tapi besoknya, wah aku putuskan yang ini aku ngomel. Tapi bersyukur itu harus kita biasakan. Jadi kebiasaan. Mau enggak mau harus kita latih. Makanya Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal. Mengucap syukur. Bukan dalam keadaan diberkati saja kita bersyukur. Bukan dalam keadaan baik-baik saja kita bersyukur. Bukan dalam keadaan menyenangkan saja kita bersyukur. Tapi dalam keadaan gak enak, dalam keadaan tidak baik, tidak menyenangkan, kita juga perlu bersyukur. Karena ucapan syukur itu harus kita biasakan. Saya punya teman, dia studi S3 di Birmingham. Kali pertama datang ke Salatiga, dia gak terlalu tahu jalan-jalan di Salatiga. Dia kemudian mengunjungi sebuah gereja, karena itu malam acaranya, saya juga ikut. Tapi kami mobilnya berbeda, parkir di gereja itu penuh, akhirnya dia parkir agak jauh dari gereja. Dia nggak tahu lokasi itu, ketika dia buka pintu, dia turun, dia jatuh. Karena sampingnya itu ternyata selokan. Dan tempat itu cukup gelap. Jadi dia jatuh ke selokan dan lukanya lumayan. Tapi saya tertarik. Ucapan pertama ketika dia habis jatuh itu, dia bisa ngomong, terima kasih Tuhan. Kemudian ada temannya tanya, kamu kok bisa sih habis jatuh langsung ngomongnya terima kasih Tuhan. Pasti kamu ngelatih itu gak sehari 2 kali kan. Kemudian teman saya itu ngomong, ya betul. Aku belajar menghidupi itu sudah sekian tahun belakangan ini. Jadi bersyukur itu Ibu Bapak perlu kita biasakan. Saya punya kenalan youth pastor, dia cerita anak youth-nya dia. Dan cerita itu juga sampai hari ini masih saya ingat. Sekian tahun yang lalu ketika motor RE King itu jadi motor yang ngetren, anak youth-nya ini punya motor RE King. Kemudian motornya ini dia parkir gitu, dicuri orang. Dia telepon youth pastornya itu, "Kak, motorku dicuri orang." Ya udah. Tapi aku mau ke gereja. Lo ngapain mau ke gereja? Kamu gak ke kantor polisi? Enggak, aku mau ke gereja. Dia enggak, kala itu belum ada ojol dan lain-lain. Dia lari dari tempat dia kehilangan motor itu. Dia lari ke gereja. Youth pastornya udah nunggu di gereja. Mungkin dia mau cerita atau mungkin dia mau konsultasi. Habis ini mau kantor polisi, lapor atau apa. Tiba-tiba dia ke ruang doa. Dan dia memuji Tuhan. Padahal barusan kehilangan motor. Cerita itu membuat saya, hebat anak ini. Masih muda. Tapi tahu kekuatan bersyukur. Paulus, teladan buat kita.
Kisah Rasul 16 ayat 19-25. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap. Pertama Paulus ditangkap. Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Pertama ditangkap, kedua diseret. Ayat 22 saya lompat. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian ditelanjangi dari tubuh mereka dan mendera mereka. Ditangkap, diseret, ditelanjangi, dipukuli. Ayat 23. Setelah mereka berkali-kali dipukuli, mereka dilemparkan ke dalam penjara. 5. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Biasanya penjara paling tengah itu diperuntukkan oleh penjahat kelas kakap. Mereka dianggap penjahat kelas kakap yang paling berbahaya. Kemudian mereka dibelenggu dan dipasung. Kenapa mereka alami ini semua? Karena Injil. Bukan karena mereka berbuat jahat, bukan karena mereka korupsi, tapi karena mereka memberitakan Injil. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mereka bersyukur. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka bersyukurnya gak pelan-pelan. Mereka bersyukur dengan berani. Luar biasa, mujizat terjadi. Bayangkan kalau jadi Paulus dan Silas. Menderita, dipukuli, ditangkap, ditelanjangi, dipenjara. Dan lain sebagainya kan. Tapi mereka masih bisa bersyukur. Itu kalau mereka enggak latih bersyukur, mereka enggak bisa. Itu kalau iblis bisiki, tuh toh, gara-gara pelayanan kamu menderita toh, tuh toh, itu toh, gara-gara kamu memberitakan Injil, kamu dipukuli, kamu dipenjara. Kalau mereka dengar iblis, mereka bisa aja gagal bersyukur. Tapi karena mereka sudah punya kebiasaan bersyukur, musim enggak enak pun mereka bisa bersyukur. Ibu bapak, yang pertama bersyukur itu harus diputuskan. Aku mau bersyukur. Yang kedua, bersyukur itu perlu dibiasakan. Apapun keadaannya, belajar bersyukur. Setuju katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau yang pertama dilahirkan, yang kedua dibiasakan, yang ketiga bersyukur itu perlu ditularkan. Katakan ditularkan. Nah, suami kalau lihat istrinya mulai ngomel, "Hani, sayang, ingat ya firman Tuhan bulan ini di gereja kita belajar bersyukur. Ayo bersyukur." Ditularkan. Istri juga sama, kalau lihat suaminya mulai ngomel-ngomel, menggerutu, "Papa, sayang, ayo papa, ingat firman Tuhan, kita bersyukur." Anak-anak kalau mulai bersungut-sungut, orang tua yang ingetin, "Nak, bersyukur." Anak-anak juga, kalau orang tua mulai sungut-sungut, kita lah anak-anak ingetin papa mama. "Papa, mama, bersyukur aja yuk daripada bersungut-sungut." Ibu bapak, kekristenan, kalau ibu bapak teliti perjanjian baru, itu ada banyak sekali kata saling. Saling mendoakan, saling menasihati, saling membantu, saling menolong, saling menghibur, saling memberi hormat, saling memberi tumpangan, saling. Dan esensi kekristenan memang terletak di kata saling itu. Itulah yang membedakan kekristenan dengan yang lain. Dan kata saling itu enggak bisa dilakukan sendirian. Butuh orang lain. Makanya Paulus ini menasihatkan kita, ayatnya ada 1
Tesalonika 5 ayat 18, Paulus menasihatkan mengucap syukur dalam segala hal, bertekun dalam doa, mengucap syukur. Kalau ibu bapak searching di Alkitab elektronik, ketik aja mengucap syukur, itu berjibun muncul. Artinya apa? Ini yang poin yang penting dalam kekristenan. Paulus ajarkan orang lain untuk mengucap syukur. Artinya apa? Paulus tularkan kebiasaan dia mengucap syukur kepada jemaat. Ayo jemaat mengucap syukur. Poinnya buat kita apa? Kita juga punya kewajiban yang sama. Menularkan kebenaran ini ke suami, ke istri, ke anak, ke sesama anggota komsel, ke sesama jemaat. Pentingnya mengucap syukur. Ditularkan, jangan dimiliki sendiri. Kalau ada anggota komsel yang uring-uringan, gagal bersyukur, kitalah yang mengingatkan, saling mengingatkan. Pak, bersyukur aja. Bu, bersyukur saja. Setuju katakan amin? Yes. Terakhir, betul-betul terakhir. Mengapa bersyukur itu penting? Ada beberapa hal, minimal 6 hal saya sampaikan pagi hari ini dengan singkat. Mengapa bersyukur itu penting? Yang pertama, bersyukur itu mempercepat mujizat. Sungut-sungut memperlambat mujizat. Umat Israel dari Mesir ke Kanaan harusnya singkat, tapi gara-gara sungut-sungut jadi lama. Mujizat itu harusnya sudah nyampe ke kita. Tapi gara-gara sungut-sungut jadi delay, jadi lambat, jadi pending. Tapi kalau bersyukur, mujizat jadi cepat. Makanya Yosafat ketika mengalami pertempuran, yang pertama barisan paling depan adalah pemuji dan penyembah. Orang-orang yang suka bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Akhirnya musuh mereka kalah. Hari ini musuh apa yang ada di depan kita? Hadapi dengan ucapan syukur. Aku bersyukur punya Tuhan yang hidup. Aku bersyukur punya Tuhan yang mampu. Aku bersyukur punya Tuhan yang bisa. Aku bersyukur akulah pemenangnya dari masalah ini. Bersyukur dapat meredam kebencian, kekecewaan, kepahitan yang merusak. Yang kedua, ibu bapak, saya pernah ditipu orang. Saya beli rumah, uang saya dibawa kabur. Lebih dari 100 juta uang saya dibawa kabur orang sampai hari ini tidak balik. Pada waktu uang saya diambil orang itu, hati saya itu betul-betul panas. Emosi saya. Pendeta juga manusia. Itu kan. Tuhan, waduh. Tapi saya gak maulah hati saya terus-terusan panas, terus-terusan kacau, terus-terusan emosi. Kemudian saya gantilah sungut-sungut itu. Saya ganti dengan bersyukur. Tuhan, aku bersyukur. Pertama, kamu ditipu, kamu bersyukur. Kenapa? Bersyukur Tuhan, aku yang ditipu, bukan aku yang menipu. Ya kan? Kalau saya sampai menipu itu artinya betul-betul saya sangat menderita. Sampai uang orang lain aja saya makan. Tapi bersyukur Tuhan, yang pertama saya yang ditipu, bukan saya yang menipu. Bersyukur Tuhan. Ini kali pertama uang saya yang besar itu ditipu. Ya harapannya nanti gak ada yang kedua, gak ada yang ketiga. Habis saya bersyukur gitu ibu bapak. Ada damai di hati ini. Damalah, dibawa kaburlah. Aku percaya yang Tuhan sediakan masih jauh lebih besar dibanding yang orang itu bawa. Tapi bayangin, kalau saya dikuasai kepahitan, kalau saya dikuasai kemarahan, kalau saya dikuasai kebencian oleh orang yang nipu saya, waduh, pasti saya gak akan bisa bersyukur. Pasti sakit penyakit akan segera mendatangi saya. Karena banyak sakit penyakit itu disebabkan oleh pahit di hati. Yang ketiga, bersyukur itu membangkitkan semangat dan ide-ide positif. Orang bersungut-sungut itu enggak akan kreatif.
Orang bersungut-sungut itu nggak akan pernah semangat. Orang bersungut-sungut itu otaknya jahat, semangatnya mati, kata-katanya negatif, semangatnya ada, tapi untuk hal-hal yang aneh-aneh. Tapi kalau orang yang bersyukur itu kebalikannya. Dia dapat kekuatan yang baru. Karena dapat kekuatan yang baru, dia bisa berpikir dengan lebih jernih. Makanya muncul ide-ide brilian. Itu datang dari orang-orang yang mau bersyukur. Bersyukur itu mendekatkan surga dengan kita. Sungut-sungut itu mendekatkan neraka ke dalam hidup kita. Tapi kalau bersyukur itu Tuhan jadi kayak dekat. Tadi kami perjalanan di mobil sepakat, bersyukur aja lah. Kami nyanyi, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan itu jadi dekat gitu. Tapi coba Bapak Ibu, satu hari itu uring-uringan aja, sungut-sungut aja. Nanti kan iblis yang dekat, neraka yang dekat, setan yang dekat. Pilihan di tangan kita. Tapi saya percaya umat ini memilih bersyukur daripada bersungut-sungut. Amin. Amin. 5. Apa manfaat bersyukur yang lain? Mematikan suara setan, suara dunia yang cenderung mengintimidasi. Setan itu cerewet. Bukan main. Jadi orang-orang yang suka cerewet mirip. Bukan saya yang ngomong. Ibu bapak, setan itu gak suruh kita ngomong, dia ngomong. Setan itu juga sok kenal, sok dekat. Pas kita senang, dia ngomong. Pas kita diberkati, dia ngomong. Pas kita sakit, dia ngomong. Kok bisa, Pastor Yusuf? Iya, pas kita diberkati, kita pengen nabur, setan ngomong. Gak usah, gereja kasnya udah banyak, gak usah ngasih gitu. Pas kita menderita, setan juga ngomong. Itu kan, apa gunanya pelayanan? Kamu pelayanan juga tetap menderita. Kamu cinta Tuhan tetap bangkrut. Kamu cinta Tuhan tetap sakit. Setan itu gak suruh ngomong, dia ngomong. Karena setan itu cerewet. Di apapun keadaan kita, setan itu sering ngomong. Makanya jangan pernah kasih kesempatan setan untuk ngomong. Caranya bagaimana supaya setan diam? Bersyukur. Begitu kita bersyukur, setan akan diam. Contoh kita sakit, setan ngomong. Itu Tuhan, kamu sakit, kamu rajin ke gereja kok tetap sakit. Kita ganti bersyukur. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku kok izinkan sakit supaya aku belajar percaya, supaya aku belajar berdoa. Setan langsung diam. Setan langsung diam. Jangan beri kesempatan setan ngomong banyak dalam hidup kita. Terakhir, betul-betul terakhir. Nomor 6. Apa manfaat kita bersyukur? Kenapa bersyukur itu penting? Bersyukur itu akan meruntuhkan tembok-tembok kemustahilan. Apa yang mustahil? Bisa runtuh dengan bersyukur. Sebelum bersyukur, kita tuh biasanya dilatih untuk diam. Jadi orang yang negatif itu bersungut-sungut. Diam itu lebih baik dibanding bersungut-sungut. Tapi ada yang lebih baik lagi dibanding diam, yaitu bersyukur. Makanya bangsa Israel ketika menghadapi tembok Yeriko, dia sudah di padang gurun sekian lama, sering bersungut-sungut. Ketika menghadapi tembok Yeriko, Tuhan latih mereka yang pertama adalah diam. Kelilingi, tapi menang, diam aja. Tapi habis diam, mereka diminta untuk apa? Bersyukur. Dan ketika mereka bersyukur, bersorak-sorai, memuji Tuhan, tembok kemustahilan bisa runtuh. Ada amin? Jadi ibu bapak, pagi hari ini kita belajar secara sederhana. Yang pertama, bersyukur itu harus jadi keputusan kita. Yang kedua, bersyukur itu harus jadi kebiasaan kita. Yang ketiga, bersyukur itu harus kita tularkan ke yang lain. Ke sesama orang percaya. Karena ada banyak manfaat
dalam kita bersyukur. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Beri anugerah kekuatan buat semua kami. Apapun keadaan kami, apapun musim kami mau belajar bersyukur. Karena ada kekuatan dalam bersyukur. Karena ada mujizat dalam bersyukur. Karena ada janji dalam bersyukur. Karena ada kemerdekaan dalam bersyukur. Karena ada kemenangan dalam bersyukur. Karena ada sukacita dalam bersyukur. Biar semua kami yang ada di tempat ini maupun kami yang menyaksikan, mendengarkan secara online, kami Engkau dapati jadi umat-umat Tuhan yang mahir bersyukur, yang punya keputusan untuk bersyukur, bahkan yang menularkan kebiasaan bersyukur ini kepada sesama anggota yang lain. Blessing-Mu turun buat semua kami. Apapun musim, keadaan yang sedang dihadapi umat-Mu. Biar di musim apapun itu, ucapan syukur tidak jauh dari mulut kami. Dalam nama Yesus.